Halo semuanya, oke, jadi di depan saya ada alat kalibrator KWA meter untuk single fasa dengan merek Guve, tipenya GF112D. Nah, ini saya akan unboxing untuk alat kalibratornya, yaitu ini pertama dilengkapi dengan koper ya. Kita buka dulu. Nah, untuk isinya ini ada user manual, kemudian user manual printer. Yang terakhir ini ada juga test report sertifikasi untuk kalibrasi alatnya. Kemudian ini ada kabel live untuk tegangan ya. Nanti ini dihubungkan ke KWA meter ke tegangannya. Kemudian ada juga ini kabelnya, ini ada USB micro, ini untuk charging. Kemudian ini untuk kabel USB micro to crocodile, ini untuk input ya, optical impulse-nya itu input atau output. Kemudian juga ada kabel optical samplernya, nanti ini dipasang di LED impulse di KWA meter. Kemudian ada juga ini USB tipe C untuk charging printer ya. Ini untuk chargernya dengan speknya itu 5 volt 1 ampere. Nah, ini juga digunakan untuk mencharging alat kalibratornya. Dan ini ada juga crocodile clip, jadi untuk dihubungkan ke kabel tegangan ini bisa pasang seperti ini ya. Ini kita copot dulu untuk pelindungnya. Nah, seperti ini kita pasang ke sini. Nah, kemudian ada juga, nah ini baterainya ya, ini baterai untuk alat kalibratornya. Kita taruh sini dulu. Kemudian untuk printernya model 112DP, input tegangan 5 volt ya. Ini ada baterainya, kita coba dulu buka. Nah, ini baterainya, kita bisa cas nanti kalau baterainya habis. Kemudian ini yang paling penting, alatnya single phase KWA meter kalibrator ya, dengan spek kelas 0,2, kemudian tegangannya sampai 600 volt dan arus klaimnya ini bisa sampai 120 ampere. Nah, ini nanti kita akan demokan untuk cara pengujiannya di KWA meter. Langsung saja kita ke bagian pengujian ya. Di sini saya ada alat kalibatometer untuk satu fasa dengan merek GF112D ya, untuk kelas 0,2. Di video ini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan kalibrator meter GF112D. Tapi sebelumnya di sini saya akan menggunakan KWA meter 3 fasa. Berhubung alat ini untuk KWA meter 1 fasa, jadi nanti saya akan menggunakan salah satu fasanya saja. Oke, kita lanjut untuk ke instalasi. Nah, pertama kita siapkan dulu untuk kabel tegangannya ya, seperti ini. Untuk yang merah ini untuk kabel live, yang untuk warna hitam ini untuk kabel netral. Nah, untuk pemasangannya itu kita bisa pasang di sini, sesuaikan dengan warnanya. Ini untuk yang left, ini untuk hitam. Kemudian kita nyalakan, kita tahan sekitar 1 detik sampai dia nyala. Oke. Nah, sekarang kita pasang untuk optical sampler. Jadi nanti kita akan cek errornya. Kita pasang di bagian sini. Ini menggunakan USB micro USB.
Nah, untuk optical samplernya seperti ini. Oke. Pertama, kita ke settingan dulu. Kita klik setting. Nah, di sini kan ada beberapa untuk pengisian identitas pelanggan ya, atau meter ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan saja. Kalau misalkan kita pengen edit, kita klik form yang ada di sini dan kita hapus, misalkan meter nomor 01. Kita tekan yes. Nah, kemudian juga username-nya kita ganti. Kita hapus dulu nih username atau nama pelanggan, misalkan itu pelanggan. Pelanggan 01. Nah, misalkan kayak gini. Terus kita bisa tekan yes, kemudian kita edit lagi untuk alamat pelanggan atau alamat instalasi meter ya. Sementara kita bisa kasih nama jalan, misalkan ABC. Kita tekan yes. Nah, untuk manufaktur terserah atau mau bisa menyesuaikan. Kemudian kita menyesuaikan kelas kWh meter yang akan kita uji. Kemudian kita bisa pemilihan ujinya itu mau auto atau manual. Kemudian dial T. Nah, kemudian kita pilih konstansa ya. Kalau di sini kan impuls per kW-nya 1000, karena ini kita akan menyesuaikan dengan template yang ada di kWh meter. Kemudian kita ada repetisi itu 3 kali. Jadi pengambilan sampel data itu dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kalau udah kita tekan escape. Nah, sekarang kita coba untuk instalasi di kWh meternya. Nah, ini kan untuk instalasi pertama kita pasang untuk kabel line tegangannya di posisi sini. Oke, terus untuk netralnya di sini. Nah, kemudian kalau sudah kita pasang clamp meternya. Nah, di sini kan ada arah panah arusnya ya. Jadi arahnya ke sana, ada panahnya juga. Kita pasang coba di input sini. Arahnya ke sini. Sini ya. Nah, ini kita letakkan dulu sini. Kemudian kita pasang optical clamp-nya. Nah, untuk pemasangan ini kita sesuaikan dengan LED impuls di kWh meter ya. Di sini kan 1000. Nah, jadi di optical sampler ini tombol untuk mengubah mode fungsinya ya. Kemudian kalau ini tuas untuk merekatkan jadi klem karetnya ini. Kita ubah dulu ke mode auto karena tadi di setting parameternya itu mode auto. Nah, jadi sampai LED ini tuh berwarna merah ya. Jadi nanti kalau LED impulsnya itu kedip, ini yang LED yang di sebelahnya ini juga ikut kedip gitu. Ini kita pasang dulu di sini ya.
Nah, sekarang udah kepasang. Jadi kita balik lagi ke alat kalibratornya ini. Kita untuk mengecek errornya itu bisa klik menu ini, error. Nah, di sini dia udah counter. Dia langsung otomatis melakukan pengecekan ya sebanyak 3 repetisi. Nah, ini hasilnya. Nah, dia akan mengulangi lagi. Ini adalah parameter data-data yang terbaca. Kemudian meter numbernya 01, kelas 01. Terus konstanta impulsnya per kWh itu 1000 sesuai nameplate di kWh meter. Kemudian ada data modenya, mode auto untuk pembacaan error checknya, pengukuran error checknya. Repetisi 3 kali. Kemudian N ini adalah countingnya ya, jumlah countingnya dia running di counting keberapa gitu. Nah, ini untuk data error checknya itu ke-1, ke-2, sama ke-3 ya, sesuai repetisinya. Tapi kalau kita ubah pun tetap ini ada 3 sih. Nah, ini menunjukkan hasilnya ini pas ya, artinya hasil pengukurannya itu sesuai, yaitu tidak melebihi atau masih masuk standar kelasnya, kelas 1. Nah, ini menghasilkan minus 0,25%. Nah, sekarang kita coba untuk mencetak hasil pengukuran ini ya. Di sini dilengkapi juga printer. Jadi di sini disediakan printer thermal ya, untuk mencetak hasil error checknya. Jadi kita nyalakan gini sampai berwarna hijau ya. Ini kita taruh sini aja. Coba sekarang kita print ya. Kita tekan print sini. Nah, di sini kan ada indikator, sebelumnya di sini kan ada indikator Bluetooth ya. Jadi untuk koneksi dari alat kalibrator ini ke printer itu menggunakan Bluetooth. Nah, terus di sampingnya ini itu ada indikator printer. Jadi kalau nanti dia proses melakukan pencetakan, nanti ini akan muncul berwarna biru seperti itu. Sekarang kita coba dulu untuk cek bagaimana hasil cetakannya gini. Nah, setelah kita tekan itu nanti di sini ada icon loading seperti itu ya. Nah, terus di sini juga printernya untuk cetak berbiru, warna biru LED-nya. Nah, ini dia sedang proses mencetak. Nah, ini hasil cetakannya ya, kita sobek dulu. Nah, ini jam, kita lihat tanggal 31 bulan 1 tahun 2024 jam 21.47. Meter numbernya itu meter nomor 01 dengan username pelanggan 01, alamatnya Jalan ABC. Terus kelas pengukurannya itu 1, impulsnya per kWh itu 1000 dengan mode auto dengan repetisi sebanyak 3 kali. Kemudian ini data hasil error checknya yaitu minus 0,24%. Nah, ini menghasilkan pas, artinya ini sesuai dengan standar ya, masih masuk kelasnya. Nah, di sini sebenarnya juga kita bisa simpan ya. Kita simpan ini, atau kita mau merubah
settingan ini nih untuk parameter-parameter yang tinggi. Coba kita klik di sini, benar. Nah, ini kita bisa edit lagi. Ini auto save ya, jadi nggak perlu ada tombol save di sini. Dia udah kesimpan sendiri. Nah, kalau kita tekan save ini, nanti kita bisa lihat datanya ya. Atau bisa juga kita pengen export, nanti bisa kita lihat di menu data ini. Nah, kemudian juga di sini kita bisa monitor powernya, misalkan berapa nilainya, tegangan 220, harusnya 5 ampere, wattnya sekian, var, VA, frekuensi juga. Ini ada sudut juga, kemudian power factor gitu ya, dan energi yang terbaca gitu. Atau bisa juga kita lihat di sini diagram fasornya ya. Nah, ini menunjukkan grafik tegangan versus arus. Kalau yang ini kan untuk diagram fasornya ya, untuk fasa satunya aja. Karena ini kan alat uji kalibatometer satu fase ya, cuman diaplikasikan untuk pengujian ini untuk 3 kWh meter 3 fasa gitu. Tapi kita uji di salah satu fasanya aja. Nah, mungkin satu lagi di sini jangan lupa juga di sini kita bisa memasukkan Mac printernya ya. Mac printer kita bisa lihat di body nameplate di sini, kita masukkan untuk synchronize. Kemudian kita bisa mengecas ya. Mengecas itu nanti kita bisa lewat USB micro ini. Jadi menggunakan adaptor power supply itu 5 volt ya, kita bisa menjalankan mengecasan di sini kurang lebih sekitar rekomendasi 7 sampai 8 jam ya untuk pengecasannya. Cuman kalau nggak pingin dicas juga bisa diganti baterainya di sini pakai baterai Akanlin seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih.